Dilaporkan Helen atas dugaan penipuan senilai 2 miliar, Kevin Aprilio angkat bicara. Lantas seperti apa Kevin mengisahkan kerjasamanya dengan penyanyi pendatang baru itu? Benarkah jika kasus ini hanya rekayasa untuk menaikkan popularitas? Batal menikah hari ini, seperti apa Nuri Maulida mempersiapkan acara pengganti pernikahannya? Merasa sang ayah dihina, dua putra Ahmad Dhani, Al dan El tantang pebullying sang Nah, mungkin seiring perjalanannya itu ya terjadilah beberapa perbedaan pendapat mengenai bagaimana cara proses rekaman ini. Sehingga saya memang, dan dari segi radio kota besar saya juga tidak pernah dengar, belum mendengar. TV juga ada produsernya, mereka juga udah punya prosedur yang mereka udah bikin timeline, mereka juga udah mikirin rating, oh jam segini nih artis baru nih segmen 3 bisa nih, segmen 1 kayaknya buat artis yang udah punya nama deh, jadi buat ngebuka asik gitu. Ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu gitu. Artinya menyesuaikan TV itu nggak segampang, selabel-label hebat apapun itu juga nggak segampang itu. Gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk pasif dan sudah cut semua kegiatan dengan
populer cepat nih. Dan itu yang nggak asik kalau di musik kita. Karena proses. Terus terang kalau dia hadir secara instan, kemudian belum apa-apa dia sudah pengen populer, kemudian tidak menaati kontrak yang sudah dibuat. Inilah yang sebetulnya akan memberikan industri musik kita semakin terpuruk. Memang di tengah jalan memang banyak beberapa hal yang sudah disepakati bahwa nanti video klipnya seperti ini ya, gini, terus ya oke, kita buat. Lalu di tengah jalan dia nggak suka. Banyak hal-hal yang itu seperti video klip, bulan cover, terus baju, foto, apa semua yang kita kerjain semua dia nggak suka. Padahal waktu itu kita duduk bersama untuk menyepakati kita selalu minta konfirmasi karena dalam hal meskipun ini tidak harus ya Mbak ya, iya, kontrak bilang nggak harus iya, kontrak bilang harus, tapi kita karena kan tahu ini kan istilahnya kan dia bukan dari artis sampai kini kalau ini kita udah tahu mau bentuk seperti apa. Nah ini kita ada sopan santunnya, mau gini ya kita selesaikan, kita buat, tapi selalu setelah selesai dia kecewa dan selalu begitu, dan akhirnya kita dibingung juga kan gimana ya. Terus nyatanya memang dia kan mengutarakan kecewaannya tuh Bang ya. Tapi akhirnya ya udah, terang jujur sih sebenarnya kita juga capek ya. Setelah single pertama diluncurkan, maka Helen meminta pengembalian sejumlah uang yang telah mereka bayarkan. Dan Kevin telah mengembalikan uang 1 miliar rupiah. Sedangkan sisanya terpakai senilai 903 juta rupiah untuk pembuatan satu single. Lantas apa kata Kevin tentang nominal uang yang dinilai Helen terlalu fantastis untuk satu single saja? Negosiasi awal itu ya, dari angka-angka, dari pembicaraan-pembicaraan yang bersifat lisan itu, ada kesepakatan yang tadinya Kevin minta yang lebih tinggi dari yang kita sepakati dalam perjanjian, itu dia tawar. Jadi dia tawarnya itu adalah hal-hal yang bersifat lump sum price, borongan. Jadi bukan artinya kenapa seperti itu harganya, tolong dong diperinci, tidak. Jadi dia juga sadar bahwa ketika dia masuk ke dalam perjanjian itu, dia sudah membeli atau membayar untuk suatu pekerjaan borongan yang durasinya itu adalah jangka waktu 1 tahun. Bahwa di dalam meeting terakhir kami meminta perincian dari perjanjian yang ada. Sampai sekarang saya belum menerima. Kita sudah periksa Bu Sriatin dengan putrinya Helen. Dalam pemeriksaan itu seperti yang dituangkan dalam laporan polisi, bahwasanya ada kontrak kerja di antara mereka untuk membuat single album, dan diserahkan uang sebesar 2,5 miliar. Dalam prosesnya tercipta satu lagu single. Kemudian kedua belah pihak merasa tidak pas lagi berkomunikasi dalam bisnis single tersebut. Akhirnya Bu Sriatin dengan anaknya menarik diri untuk tidak lagi melanjutkan kerjasama. Ya, itu yang nanti kita buktikan dalam pemeriksaan. Ya, hitung-hitungan satu lagu 200 juta. Ya kan, sehingga nominalnya kalau terpenuhi sampai dengan 2 miliar ya. Nah sekarang Kak, hitung-hitungannya kok berubah, kosnya begitu besar. Nah kos ini relevan nggak, masuk akal nggak, atau diada-adakan, atau memang begitu adanya. Itu yang akan kita dapatkan nanti dalam pemeriksaan Kevin pada akhirnya ya. Sementara kita periksa dulu pelapor dengan putrinya, kita periksa nanti ke depan staff-staffnya Kevin atau yang terlibat dalam kontrak itu, dan bagaimana mekanisme dia melakukan kerjasama, termasuk juga hitung-hitungannya. Nanti kelihatan kok ya, akan berapa kos yang sebenarnya keluar. Lantas siapa yang sesungguhnya ingkar janji? Jawaban itu tengah diselidiki oleh penyidik Polda Metro Jaya setelah Helen melaporkan manajemen Kevin Aprilio. Lalu akan seperti apa kasus ini nantinya? Mungkinkah jika Kevin harus berhadapan dengan ancaman penjara? Kalau 372 itu 5 tahun ke atas ya ancaman hukumnya. Udah seperti ini keadaannya kan, kita tidak boleh mengatakan tidak siap ya. Siap tidak siap, kita harus siap. Apalagi kita yakin bahwa kita tidak punya niatan untuk melakukan hal-hal seperti apa yang mereka tuduhkan. Dan faktanya juga seperti yang tadi kita sudah sampaikan, ini semuanya adalah fakta keperdataan, ya, kesepakatan. Dan jelas kalaupun memang misalnya ada sejumlah uang yang belum dikembalikan, itu bukan karena kami tidak ingin mengembalikan, bukan karena kami juga ingin memilikinya, tapi karena memang ada hal-hal yang belum terselesaikan, ya, sesuai dengan perjanjian yang ada dan sesuai juga dengan note kecil yang dibuat oleh beliau ketika kita mengembalikan yang 1 miliar, bahwa sisanya akan dikembalikan setelah ada kesepakatan. Nah, untuk memasuki kesepakatan itulah yang jalannya berliku-liku. Artinya janji bertemu nggak bertemu,
ya berulang-ulang sehingga akhirnya harus diserahkan ke saya untuk bisa full time kapanpun mereka mau bertemu, kita bisa bertemu, malahan disomasi. Nah jadi artinya dengan konteks yang seperti itu kan kita yakin betul bahwa kita tidak punya niatan, tidak punya motif apapun. Menyatakan bahwasannya kemarin pengacara daripada Vika datang ke penyidik di Polda Metro Jaya menyampaikan surat pencabutan laporan polisi. Didasari dari adanya kesepakatan bersama yang isinya telah terjadi perdamaian di antara Vika dengan Flo. Namun kesepakatan damai ini Flo diwakili oleh keluarganya, yaitu orang tuanya, ibu bapaknya, dan saudara-saudaranya. Penyidik menerima surat pencabutan laporan polisi dan juga surat kesepakatan damai di antara mereka. Perdamaian itu isinya antara lain, mereka saling memaafkan, kemudian dari pihak Flo, keluarganya sanggup mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat kerusakan yang terjadi. Perdamaian yang dia buat.